Hey guys, welcome back to my YouTube channel di Hello Mutiara. Dan di video kali ini aku lagi mau ngebahas tentang Insight. Dan sebelum ke videonya, aku minta tolong buat kalian subscribe dulu channel YouTube aku dan like dan komen di video ini kalian bertanya tentang apa tentang Insight. Dari kemarin itu aku ada di Instagram buat Q&A tentang Insight. Dan banyak dari kalian yang tanya tentang Insight itu kayak gimana sih Kak buat naikin Insight gitu di Instagram. Nah, fungsinya Insight ini sendiri gimana sih? Nah, aku bakalan ngebahas dulu ya. Apa itu Insight? Jadi, Insight itu adalah kayak Instagram analisis. Jadi, kalau misalnya kalian YouTube nih juga ada YouTube analisis ya, dan Instagram juga tuh punya Instagram analisis. Di dalam Instagram analisis itu ada namanya kayak misalnya kalian itu interaksinya sama orang tuh berapa sih, jangkauannya foto kalian tuh yang kalian dapat tuh berapa sih. Terus juga ada juga tuh misalnya siapa orang-orang pengguna kalian yang di Instagram kalian dan lain sebagainya. Dan aku mau ngebahas di sini itu gimana caranya biar naikin Insight. Nah, Insight itu gunanya apa sih sebenarnya? Biar kalau misalnya kalian mau dikenal orang, biasanya brand itu ngelihat daripada si Insight kalian. Jadi misalnya aku dikasih produk gitu kan. Aku beberapa kali dikasih produk sama brand itu tuh karena Insight yang cukup lumayan tinggi. Jadi kalau artis itu kan Insightnya tinggi ya. Nah, jadi kita tuh tujuannya tuh ningkatin Insight biar ningkatin kualitas kamu Instagram kamu gitu loh. Jadi analisis Instagram kalian tuh kelihatan. Nah, aku mau ngasih tips-tipsnya di sini. Yang pertama, jadi kita langsung aja ya, kita ke videonya. Cara buat naikin Insight biar cepat adalah satu, tentuin konten kalian. Nah, aku saranin konten kalian tuh sesuai dengan hobi kalian gitu loh guys. Jadi misalnya kalian mau suka apa gitu, misalnya make up atau vlogger atau foodie atau adventure atau lain sebagainya. Dan banyak banget di sekarang tuh hal yang jadi konten gitu. Kayak misalnya Fadil Jaili kan dia sebagai bapaknya jadi konten gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak banget, ada yang kucing peliharanya jadi konten dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah Instagram Insight itu hanya bisa dilihat secara Instagram kalian tuh bisnis atau konten kreator. Aku sendiri konten kreator masuknya. Nah, yang ketiga adalah kalian harus rajin post minimal satu minggunya itu sekali. Aku saranin sebenarnya 2 kali kalau misalnya kalian mau rajin benar-benar. Dan tapi kalau misalnya kalian tuh agak kategori males gitu ya, minimal banget itu 1 minggu sekali. Itu tuh benar-benar bisa banget ningkatin Insight kalian. Kenapa sih sebenarnya? Jadi gimana? Ke pengguna itu ngelihat kalian tuh aktif gitu loh di Instagram. Jadi kalian banyak banget yang tertarik ke Instagram kalian gitu guys. Nah, selanjutnya adalah di bagian jadi kalian tuh wajib banget punya tagar. Jadi kalian tuh harus punya aplikasi yang ngeliat tagarnya itu konten kalian tuh berapa sih tagarnya gitu. Tagar yang sesuai dengan konten kalian. Dan tulis deskripsi juga harus sesuai dengan caption ya. Kalau misalnya di Instagram itu harus sesuai dengan foto kalian guys. Jadi jangan sampai kayak fotonya tentang vlogger misalnya, terus kalian deskripsinya aneh gitu, misalnya tentang apa malah ke foodie kayak gitu tuh aneh jatuhnya. Jadi sesuaiin dengan konten kalian. Aku saranin, aku tuh punya aplikasi yang emang kita bisa ngelihat foto kita itu, konten kita itu tagarnya kemana aja sih sebenarnya. Nah, itu bakalan bisa banget dijadiin sebuah konten kayak gitu guys. Dan aku saranin juga, ini yang terakhir banget, itu adalah kalian harus punya ciri khas. Jadi kalian tuh harus punya misalnya diri kalian nggak punya ciri khas. Diri aku juga nggak punya ciri khas sebenarnya. Sampai sekarang pun aku masih mencari ciri khas aku tuh di mana. Nah, bisa juga tuh misalnya video kalian jadi ciri khas kalian. Misalnya cara openingnya, cara finishingnya atau penjelasannya dan lain sebagainya. Atau backgroundnya juga bisa jadi. Nah, kalian juga harus punya, kalau misalnya kalian emang foto gitu ya, lebih ke fotogenik, kalian harus juga punya ciri khas karakter foto di kalian tuh apa sih sebenarnya kayak gitu guys. Jadi aku saranin banget untuk kalian harus nemuin ciri khas dibanding Instagram atau enggak YouTube yang lain gitu kan. Karena kita ngomongin Instagram, jadi harus banget kalian tuh punya foto atau konten video yang bener-bener
Nah, itu dia tips-tips dari aku untuk naikin insight. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan aku saranin jangan pantang menyerah buat bisa ada di vlogger atau nggak di Instagram. Terus tetap konten terus, karena kreativitas itu nggak ada batasannya, guys. Kreativitas itu bisa ada selalu dan selamanya. Dan setelah kalian tuh sukses, yang sukses itu yang menikmati diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah dengar komentar-komentar negatif atau enggak komentar-komentar yang bisa menjatuhkan down kalian. Jadi dengerin aja komentar-komentar positif orang, diambil hikmahnya. Kalau misal ada masukan, kalau misalnya nggak ada masukan, kalian harus punya koreksi di kalian sendiri biar insight kalian tuh lebih naik. Nah, sebenarnya aku juga insightnya itu ada di cover video. Aku udah buat insightnya aku berapa ya. Jadi itu tuh susah banget, butuh berapa ya, 3 bulan aku rutin upload foto, terus aku 3 bulan konten terus 3 bulan deskripsinya juga bagus-bagus terus. Aku tuh belajar dari deskripsi orang, foto juga belajar dari editing foto orang gitu misalnya. Itu tuh bener-bener 3 bulan, alhamdulillah di insight aku tuh yang bagian interaksi tuh udah nyentuh angka 10.000, dan yang jangkauan itu nyentuh di angka 20.000. Dan alhamdulillah banget, itu tuh lumayan sih sebenarnya. Jadi lebih brand tuh kelihatan banget, lebih ngincer ke kita gitu, guys. Nah, itu dia tips dari aku tentang insight biar kalian cepet naiknya. Semoga bisa membantu kalian ya, guys. Bye-bye, jangan lupa di like video aku, di komen di bawah, dan di subscribe ya. Bye-bye, see you on my next video, guys.